Iya. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Hartini di Zoom kali ini berbeda posisi. Kalau di kelas 7 posisinya Bu Hartini mendampingi guru yang Zoom. Tapi untuk di kelas 8 ini Bu Hartini sebagai guru IPA. Sudah siap belajar IPA? Sudah. Oke. Masih ingat saat kelas 7 apa yang dibutuhkan, apa yang perlu disiapkan saat akan pelajaran IPA? Buku, betul. Buku apa saja? Buku paket. Buku paket. Terus? Buku tulis. Kemudian? Alat tulis. Terus? Ya. Itu yang disiapkan. Baik, untuk kelas 8 IPA nanti ada 2 guru. Saya dan Pak Suripto. Ada yang sudah tahu Pak Suripto? Tahu, Bu. Beliau yang sering mungkin kalian menjumpai beliau sedang nyirami tanaman, sedang di taman, gitu ya. Itu adalah Pak Suripto. Beliau itu pencinta tanaman. Bentar ya, berarti ini mau mohon nanti tidak mencoret-coret ya. Apa ini udah di-setting ya? Oke. Oh ya udah. Settingnya lama ini. Oh, udah ini. Ini untuk Pak Suripto. Slideshow. Sudah munculkah PPT-nya? Belum. Belum, Bu. Ya, sedang di Oke. Ternyata ini lemot sekali. Dari sini juga lemot. Senangnya nandur. Nah ya, ini ada Pak Rito. Nanti yang kelas 8A. Yang kelas 8A siapa?
Ya, kelas 8A sampai dengan kelas 8E. 5 kelas berarti sampai apa ya? A, B, C, D, E ya. 8A ya. 8A sampai 8E itu dengan Pak Kripto. Nanti kelas 8F, G, F, GH dengan Bu Hartini. Kemudian untuk sistem pembelajarannya, jika menggunakan Zoom, maka materi yang berbau-bau biologi itu dengan Pak Kripto. Kemudian untuk materi yang fisika, kemudian ini Bu Hartini yang tidak pakai masker, ya. Oke, siap santuy. Ya. Berikutnya, ini pembelajarannya masih sama seperti sebelumnya, ada virtual Zoom, ada daring melalui Telegram. Nanti kalau sudah selesai semua bisa menggunakan Google Classroom. Sementara Google Classroom-nya belum siap, nanti kita masih menggunakan grup WA. Kemudian yang perlu disiapkan tadi sudah disampaikan ada buku paket, buku tulis, kemudian alat tulis, itu sudah disiapkan. Kemudian apa yang dipelajari untuk kelas 8 ini? Ini ada yang pertama adalah gerak benda. Nanti yang gerak benda dengan Bu Hartini, gerak makhluk hidup dengan Pak Suripto. Contohnya gerak benda apa ya? Benda yang bergerak. Pohon, Bu. Pohon geraknya bagaimana? Ya, gerak benda ini yang dimaksudkan adalah gerak benda yang tidak hidup. Contohnya misalnya mobil yang bergerak, benda yang jatuh, begitu ya. Oke, yang bergerak. Kamu berlari, misalnya itu gerak benda. Nanti gerak makhluk hidup itu Kata hilwah. ya mempelajari gerak tumbuhan, gerak hewan, gerak manusia itu dengan Pak Suripto. Gerak cupang. Kemudian berikutnya bab yang kedua adalah usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan. Nanti untuk usaha dan pesawat sederhana dengan Bu Hartini. Kemudian aplikasinya terhadap makhluk hidup nanti dengan Pak Suripto. Kemudian yang ketiga adalah struktur dan fungsi tumbuhan. Ini dengan Pak Suripto. Kemudian yang keempat, sistem pencernaan juga dengan Pak Suripto. Nanti zat adiktif, kalau tidak saya, ya Pak Suripto. Sistem peredaran darah, Pak Suripto. Begitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa tatap muka kembali. Jadi tidak perlu Zoom dan tidak perlu dipisah-pisah seperti ini. Aturannya kelihatannya semua sudah, kelas 8 sudah oke. Semua saya amati, semua sudah menggunakan seragam. Rambutnya Muhammad Gibalto juga udah rapi, bagus. Begitu ya. Nah, saya akan langsung mulai saja. Kalian bisa membuka buku kalian masing-masing. Buku tulis dan ballpoint. Oke, siap? Santika bisa membacakan judulnya apa? Gerak benda. Oke, gerak benda. Apa itu gerak benda? Nanti yang akan dipelajari itu ada konsep gerak. Hilwah. Apalagi? Konsep gerak. Kemudian yang kedua? Gerak lurus. Oke, gerak lurus. Yang ketiga? Miko. Yang ketiga apa? Pada hewan. Yang di layar. GLT.
GLB, kemudian berikutnya GLB. GLBB. Jadi nanti gerak yang kita bahas dengan Bu Hartini itu ada konsep gerak, gerak lurus, GLB dan GLBB. Untuk gerak hewan, gerak tumbuhan, gerak manusia nanti dengan Pak Suripto. Mungkin minggu berikutnya lagi. Nanti gerak benda ini masih ada satu pertemuan lagi. Ada berikutnya apa ini? Hukum Newton. Hukum Newton. Kemudian berikutnya? Gaya. Mungkin nanti hari ini kalau cukup ya kita sampai nomor 3. Syukur-syukur nomor 4 dan yang berikutnya untuk pertemuan selanjutnya. Ada berapa poin materi dalam gerak benda? 6. 6. Konsep gerak. Yang kedua Gerak lurus. gerak lurus. Yang ketiga LB. LB, BB, hukum Newton dan gaya. Kita mulai dengan konsep gerak. Ya. Ada yang bisa membacakan? Konsep gerak Bergerak mengalami perubahan posisi dari titik acuan atau titik awal. ya. Jadi yang namanya bergerak itu jika benda mengalami perubahan posisi dari titik acuan awal. Contoh, coba kalian amati Bu Hartini, yang nggak bisa melihat ya. Kalau duduk di kursi Gojek, itu posisinya berpindah apa tidak dari kursi? Oke. Ya. Ajak di kursi walaupun kamu sudah bergerak-gerak itu berarti belum dinamakan bergerak. Bergerak itu jika mengalami perubahan posisi. Tadinya di rumah, kemudian bergerak menuju Espero, berarti itu kamu mengalami gerak. Ya, bergerak itu ada perubahan posisi titik awal atau titik acuan. Kalau orang di dalam mobil terhadap mobil, mobilnya melaju. Orang di naik mobil terhadap mobil bergerak apa tidak? Tidak. Tidak, karena acuannya mobil. Tapi kalau acuannya misalnya terminal, maka orangnya disebut bergerak. Maka bergerak itu harus tahu dulu titik acuannya. Benda bisa dikatakan bergerak jika berpindah posisi dari acuannya. Begitu ya? Jelas? Jelas. Mumet. Oke. Selanjutnya. Ya, yang biasanya ada istilah-istilah dalam gerak. Yang pertama ada jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan. Yang berikutnya percepatan. Sudah? Belum. Oh, belum ya, ditulis dulu daripada nggak menulis. Itu Bu. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, sekarang kita mau membedakan antara jarak dan perpindahan. Ini ada si Gilberto.
Dari rumah mau kemana? Ke sekolah. Sekolah. Dia menempuh jalan yang biru ini, yang berliuk-liuk. Dia berjalan, karena kalau melewati garis yang lurus ini, nanti nabrak-nabrak itu, nabrak rumah, nabrak macam-macam. Sehingga dia melewati jalanan pada umumnya, berliuk-liuk ini. Sudah kelihatan jalannya? Sudah. Nah, jalan yang dilalui oleh Gilberto ini dinamakan jarak yang ditempuh oleh Gilberto. Jarak jauh. Ya, ini jarak. Tapi Gilberto itu hanya berpindah dari rumah ini dengan garis lurus ini. Nah, garis yang lurus ini namanya perpindahan. Jadi jarak itu adalah semua lintasan yang dilalui. Kalau perpindahan itu jarak posisi awal dengan posisi akhir. Arab Gilberto ini kan misalnya jalan kaki 5 kilo. Tapi jarak dari rumah ke sekolah hanya 2 kilo. Maka Gilberto perpindahannya berapa? Gilberto jalannya 5 kilo. Lewat jalan yang liuk-liuk. Tapi dari rumah yang kalau ditarik garis lurus ini hanya 2 kilo. Perpindahannya Gilberto berapa? 3 kilo. 2 kilo. Jaraknya yang ditempuh berapa? 3 kilo. 5 kilo. Ya, kilometer. Itu jarak. Begitu. Sebenarnya salah ya kalau misalnya jarak yang memisahkan membuat rindu. Sebenarnya konsepnya salah. Harusnya perpindahan, ya. Perpindahan, ya. Bisa liuk-liuk kemana-mana. Nah, ini saya beri contoh. Ini misalnya Masih Gilberto berjalan menggunakan yang merah ini. Panah yang merah. Ayo yang musikan dimatikan dulu. Ya, yang ada musiknya dimatikan mikrofonnya. Yang dinyalakan seperlunya, yang bagi mau menanggapi yang penting. Ya, misalnya ini Gilberto berjalan berapa meter ini? 8. Kemudian 6. 14 meter. Jarak yang ditempuh 14. Perpindahannya berapa? 10 meter. Hore! Tepuk tangan untuk kalian. Sudah bisa membedakan antara jarak dan perpindahan. Oke. Lanjutkan. Selanjutnya adalah perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu kalau sehari-hari kita mengatakannya itu adalah kecepatan. Kamu larinya kecepatannya berapa? Nah, di sini namanya kelajuan. Kelajuan itu adalah jarak tiap satuan waktu. Kalau kecepatan itu adalah perpindahan tiap satuan waktu. Sudah bisa membedakan? Perbedaannya tadi kan jarak. Oh, jarak itu semua lintasan yang dilalui. Kalau perpindahan itu adalah posisi awal
dengan posisi akhir. Dibagi dengan waktu. Atau kalau disimbolkan V sama dengan S per T. V itu kecepatan, S itu perpindahan atau jarak, T itu adalah waktu. Kalau S-nya jarak, berarti ini kelajuan V-nya. Oke, silakan yang mau menulis. Oh, lap. Sudah selesai? Bayi sudah menulis Bayi Haki. Ya, tulis apa Bayi Haki? Ya. Saya lanjutkan. Belum, Bu. Oh, belum ya? Iya loh. Sudah ya? Ngapain sih? Ya. Berikutnya saya lanjutkan dengan gerak lurus. Gerak lurus. Gerak lurus itu gerak dengan lintasan lurus. Kalau contoh gerak lurus, contohnya apa? Benda yang bergerak itu lintasannya lurus, tidak belok sama sekali. Ada yang tahu? Flying fox. Apa? Apa? Gerak lurus. Contohnya itu adalah benda yang jatuh. Benda yang jatuh itu akan bergerak lurus. Jatuh. Kecuali kalau kertas dijatuhkan kena angin, itulah tidak lurus. Kalau benda-benda yang berat kemudian dijatuhkan, dia akan bergerak lurus. Anak panah, Bu, dari busurnya. Oh iya betul, anak panah dari busurnya kemana? Ke sasaran. Tapi kalau jatuh ke bawah, dia lurus apa melengkung? Melengkung. Melengkung. Kalau melengkung itu bukan gerak lurus, nanti ada namanya juga gerak parabola. Karena dia melengkung, bentuknya seperti parabola. Namanya bukan gerak lurus, tapi gerak parabola. Kemudian gerak lurus itu ada berapa macam? Dua. Yang pertama, Gerak lurus peraturan. gerak lurus peraturan atau disingkatnya itu adalah GLB. Jadi kalau di buku-buku IPA ada GLB, GLB itu maksudnya adalah gerak lurus aturan. Kemudian yang kedua, apa? Gerak lurus berubah peraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Bedanya di mana? GLBB. Kalau yang kedua ada berubah. Ya. Jadi gerak lurus ada dua, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang tidak beraturan? Ya ada, mungkin kebanyakan benda bergerak itu malah tidak beraturan. Tapi untuk memudahkan kalian karena masih SMP, maka yang dipelajari itu baru khusus gerak lurus beraturan. Karena gerak lurus yang tidak beraturan itu akan sangat rumit.
Sehingga untuk anak SMP belajarnya adalah gerak lurus beraturan. Gitu ya. Saya lanjutkan. Kemudian yang dimaksud dengan GLB itu yang yang mikrofonnya masih nyala dinonaktifkan. GLB itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, geraknya bagaimana? Gerak yang lintasannya lurus. Oke, lintasannya harus lurus. Kalau orang lurus tidak termasuk GLB. Syarat yang berikutnya, Kecepatan tetap. kecepatannya tetap. Jadi saya contohkan, misal kamu belum boleh naik sepeda motor ya. Yang boleh bapak kamu. Bapak kamu naik sepeda motor atau naik mobil, kamu mengamati speedometer. Kemudian mobilnya melaju lurus. Speedometernya itu di angka 20 terus, tidak kemana-mana. Lintasannya lurus, maka itu gerak mobilnya dia sedang bergerak GLB. Jadi tidak naik, tidak turun, ajeg kecepatannya. Kemudian berikutnya kecepatannya itu bisa dihitung dengan V sama dengan S per T. Karena tidak ada perubahan kecepatan, karena kecepatannya tetap, maka percepatannya 0. Iya, karena ajeg itu. Orang tambah-tambah, orang kurang-kurang. Percepatannya tetap. Coba diulangi, dibacakan. Dwi Putra, tolong dibuatin, dibacakan syarat-syarat atau yang dimaksud dengan GLB. Gerak lintasannya lurus. Oke. Kecepatan tetap. Oke. Puasa. Kecepatan V sama dengan S per T. Oke. Sip, lanjut terakhir. Kecepatan tetap. Kecepatannya sama dengan 0. Gitu ya. Kecepatan tetap. Saya lanjutkan. Yang kedua tadi apa? Yang pertama GLB, yang kedua GLB. Oke, GLBB singkat apa? Gerak lurus berubah beraturan. Jawab lancar banget, nyatetnya rapi. Belum. Masih ada ini contoh GLB itu kereta bergerak di rel yang lurus dengan kecepatan tetap. Kalau tadi mobil yang baru ini sampaikan. Ini yang kedua GLBB. GLBB itu yang pertama gerak yang lintasannya lurus. Oke, bacakan lagi berikutnya. Kecepatan berubah beraturan. Kecepatannya berubah, tapi berubah beraturan. Kalau kamu naik sepeda motor dengan bapakmu, bertambah kecepatannya tapi tidak beraturan, tidak termasuk ini. Syaratnya kecepatannya berubahnya beraturan. Misalnya tambahnya 2, ya tambah 2 terus. Pertama misalnya berhenti. Kalau berhenti kecepatannya berapa? 0. Kemudian 1 detik jadi 1. Detik yang kedua berapa berarti? 2. Detik yang ketiga? 3. 3. Detik 4? 4. Berarti itu tambahnya berapa? 1. Nah, 1 itu yang disebut dengan percepatan. Tapi kalau detik ke-1, 2, detik ke-3, 5, detik ke-7, 9, itu bukan gerak lurus berubah beraturan, tapi gerak tidak beraturan.
Kemudian besar percepatannya itu tadi tetap. Kalau 1 ya tambahnya 1 terus. 5 ya 5 terus. Gitu. Kemudian pertambahan kecepatan atau percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Ini kalau sudah begini buat ini kalian pusing. Delta V itu VT dikurangi V0 dibagi delta T. Walah. Ada yang tahu lagi in sekarang ini delta apa? Ya, corona. Iya, varian corona diberi nama delta. Delta itu selisih kalau di bahasa matematika. Delta itu selisih. Selisih antara kecepatan awal, kecepatan akhir dengan kecepatan awal dibagi dengan selisih waktu. Itu namanya percepatan. Oke? Kemudian DLBB dibedakan menjadi berapa? 2. 2. Yang pertama? GLBB dipercepat. Contohnya? benda jatuh Benda jatuh bebas. Benda jatuh bebas itu kalau benda dijatuhkan semakin dekat dengan bumi itu semakin cepat. Kalau kamu naik sepeda ontel di turunan itu ketika sudah mau ke bawah itu biasanya wah tambah cepat. Itu karena semakin ke bawah dia akan cepat. Kemudian yang kedua GLBB diperlambat. GLBB diperlambat. Contohnya? Benda dilempar. Dilempar vertikal. Vertikal itu lurus ke atas. Dia kalau semakin ke atas itu akan semakin Lambat. Lama-lama dia akan berhenti. Setelah berhenti dia akan jatuh ke bawah. Jadi ketika kita lempar sekuat tenaga, seret ke atas, itu akan lambat. Setelah berhenti, dia akan balik lagi turun ke bawah. Mengapa bisa balik lagi ke bawah? Kok tidak berhenti begini? Karena ditarikan gravitasi dari bumi. Oh iya, betul sekali. Karena ada gaya gravitasi bumi. Jadi kita dilempar dia akan jatuh kembali. Tidak terus dilempar mandek nang dhuwur Nyangkut. layang nyangkut ya, nyangkut di udara itu tidak. Tapi kok ada benda yang bisa ke atas? Itu dipelajarinya nanti di semester 2 tentang tekanan. Waduh, ini udah soal. Ya, masih ada 4 menit. Contoh soal. Minta tolong dibacakan. Siapa yang mau membacakan? Alisa Dwi, 8G. Seorang anak berusia menempuh jarak sejauh 90 meter dalam waktu 30 detik. Berapakah kelajuan sepeda tersebut? Coba kita lihat penyelesaiannya. Ya. Penyelesaiannya diketahui. Coba dibacakan. Sevilin. Ya, silakan Sevilin di 8G juga. Wah, ini 8G lagi mengudara. Ya, silakan. Oh, kurang keras. Ya, tidak terdengar sampai sini suaramu. Didekatkan mungkin? Belum ada penyelesaiannya. Oh, belum muncul? Belum. Waduh. Sinyal berarti ya. Siapa yang sudah muncul? Lina sudah muncul 8D? Belum. Dah, Bu. lewat tanda. Bentar.
Ya, yang ini muncul nggak? Muncul. Oke, silahkan. Lina. Oh, Sevelin, dilanjutkan. Sevelin. Diketahui S sama dengan 90 meter. T sama dengan 30 S. Ditanyakan V sama dengan titik-titik. Jawab. V sama dengan S per T. V sama dengan 90 meter per 30 S. V sama dengan 30 M per S. Ya, jawabannya betul apa salah? Betul. Ini jawabannya 90 meter dibagi 30 sekon sama dengan 30 meter per sekon. Betul apa salah? Yang menjawab betul tunjuk jari. Betul apa salah? Berlita. Itu betul apa salah, Berlita? Hah? Salah apa betul? Salah. Betulnya berapa? Oh iya, yang betul adalah 3 meter per sekon. Oke? Oke. Sudah? Sudah ditulis? Sudah. Ya. Selanjutnya, soal yang kedua. Dibacakan. Tadi sudah kena Alisa. Alisa udah baca ya? Sudah. Parahita Deyinta kemana ini? Yo, coba Parahita 8B. Minta tolong dibacakan. Contoh soal, sebuah mobil mula-mula diam setelah 20 sekon bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Berapakah percepatan yang dialami? Oke, ada mobil. Mula-mula diam. Kalau diam, kecepatannya berapa? 0. 0. Setelah 20 sekon, dia menjadi kecepatannya 36. Mula-mula 0 menjadi 36. Oke. Ya, penyelesaian. Sofi 8F. Coba dibacakan. Penyelesaian diketahui V0 sama dengan 0. Mobil kecepatan sama dengan 0. VT sama dengan 36 km per jam. T sama dengan 20 sekon. Ditanyakan A sama dengan titik-titik. Ya, oke. Selanjutnya dibacakan Yunisa. Oke. Ayo Yunisa. Yunisa 8C dibacakan. A sama dengan VT dikurangi VO. Dibagi. Ini tadi bacanya apa ini? Yang iya, varian virus. Sama dengan 36 km per jam. Matematika dulu. Sebetulnya itu ada. Ya, ini kalau yang mikrofonnya itu dimatikan dulu, yang ada yang pukul-pukul. 36 km per jam, maka diubah dulu menjadi meter per sekon. Maka kita hitung 36 km per jam, itu berarti 36 kali 1000 dibagi 3.600 sekon. 1 jam ada 3.600 sekon. Maka 36.000 dibagi 3.600, tentunya 10 meter per sekon. Baru dimasukkan lagi ke sini. Ya. 10 dibagi 20. Berarti sama dengan 0,5 meter per
sekon. Ini adalah pertambahan kecepatannya. Jadi setiap sekon dia akan tambah 0,5. Berarti menit pertama kan 0. Menit yang pertama 0,5. Menit yang kedua berarti berapa? 1. 1. Menit yang ketiga 1,5. iya 1,5. Menit ke-30 berapa? 15. 10 bukan. Iya 15. Menit ke berarti ini salah ini. Dong ini 20, ini atasnya 30. Ya, koreksi sendiri. Ya, tapi kalian sudah paham. Untuk hari ini berarti itu yang kita pelajari sampai dengan GLBB. Berarti tadi kamu udah belajar apa saja? Konsep gerak. Konsep Gerak lurus. GLB. GLBB. GLBB ada berapa macam? 2. Berapa? 2. Dipercepat. 2. Lambat. Cepat. Sudah pinter belajar tentang gerak. Kita cukupkan untuk hari ini. Pelajaran IPA-nya minggu depan nanti akan kita lanjut hukum Newton dan gaya. Ditunggu nanti tugas daring, tugas terstruktur dan tidak terstrukturnya setelah prakarya. Begitu ya. Silahkan boleh keluar. Ada tambahan apa? Boleh keluar, boleh bergerak dulu, ngeluk boyok, atau berdiri, minum. Puasa ya. Iya, Bu. Terus nanti Puasa, Bu. lagi untuk yang daring. Oke, selamat berpuasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa potong lagi ya. Ahmad Rashid. Cek